Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai consumer behavior. Anggota kelompok kami demikian yaitu ada Iva Natasha, Inji Zahwa, Riyandi Nathanael, Febrian Ongki, dan saya sendiri Zaki Ramadan. Consumer behavior merupakan studi yang mencakup banyak hal seperti proses yang terlibat ketika individu atau kelompok memilih, membeli, menggunakan, atau membuang produk, layanan, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan. Consumer behavior is a process. Consumer adalah seorang yang memerlukan kebutuhan, melakukan pembelian, dan bahkan menyingkirkan produk tersebut melalui 3 stage of consumption process. Yang pertama, pre-purchase merupakan mencari informasi tentang barang atau jasa yang akan dibelinya. Berikutnya, service encounter, melakukan kontak atau menggunakan barang yang telah dibeli. Yang terakhir ada post encounter stage, yang merupakan melakukan penilaian apakah akan terus membeli, menyimpan, menghentikan, ataupun menjual kembali. Berikutnya, mengapa manajer, advertiser, dan marketing profesional bersusah payah untuk mempelajari consumer behavior? Karena dalam mempelajari consumer behavior dapat membantu untuk memberikan kepuasan dan pengertian tentang produk, barang, dan jasa yang dijual kepada calon pelanggan. Consumer are different. Masyarakat dulunya merupakan masyarakat yang membeli suatu produk secara sama. Namun sekarang konsumer memiliki preferensinya masing-masing. Maka dari itu seorang marketer harus pandai untuk mengerti dalam kebutuhan dan keinginan yang berbeda dari setiap konsumer. Perbedaannya mulai dari yang pertama, umur. Pastinya perbedaan umur dapat menggambarkan dengan jelas apa yang dibutuhkan dan yang diinginkan. Yang kedua ada gender atau jenis kelamin. Jenis kelamin juga bisa menjadi suatu preferensi. Karena itu ada juga menciptakan khusus misalnya untuk wanita berwarna pink dan biru untuk laki-laki. Yang ketiga, struktur keluarga. Yang dimaksud dengan struktur keluarga adalah kelompokan. Contohnya orang yang sudah berkeluarga atau yang orang yang hidup sendiri, pastinya kebutuhan dan keinginannya akan berbeda. Yang keempat, kelas sosial atau pendapatan. Sudah pasti jelas jika kelas sosial menjadi referensi pembelian. Ada yang kelas atas tidak akan membeli suatu produk KW, namun kelas menengah ke bawah mungkin saja membeli produk KW. Yang kelima, ras dan etnis. Ras dan etnis ini bisa masuk dalam referensi juga. Contoh mudahnya adalah makanan. Bagaimana jika ada yang merindukan masakan rumah atau negara awalnya jika sedang bepergian ke luar negeri. Keenam, geografi. Jika berada dalam suatu daerah pegunungan, mungkin dan pantas saja menjual peralatan mendaki dan sebagainya. Namun jika berada di kota, mungkin saja menjual peralatan mendaki, namun kurang cocok dan penjualan yang diberikan juga akan berbeda. Yang ketujuh ada lifestyle. Setiap konsumer memiliki lifestyle yang berbeda-beda, mulai dari membeli kopi, bir, makanan, baju, dan yang lain-lain. Selanjutnya, marketing's impact on consumer. Marketing sama seperti iklan yang dapat memuat toko ataupun produk yang diiklankan, seperti popular culture. Popular culture sendiri dapat berupa musik, film, olahraga, buku, selebritas, dan bentuk lain yang dapat menjadi bentuk iklan itu sendiri. Maka dari itu, marketers mempunyai peran yang penting dalam pandangan kita dalam melihat produk tersebut. Selanjutnya ada juga trademark yang digunakan sebagai marketing strategis dari banyak organisasi yang diharapkan untuk membuat relationship terhadap calon pembeli. Beberapa hubungan yang mungkin akan muncul terhadap suatu produk. Yang pertama ada self-concept attachment, suatu produk yang dapat menggambarkan dirinya. Contohnya membeli suatu pakaian yang menurutnya keren dan berpikir untuk membantu dirinya agar menjadi keren. Yang kedua, nostalgic attachment, suatu produk yang dapat menghubungkan dengan masa lalunya, misalnya barang-barang vintage atau seorang pemuda yang membeli PlayStation 1 dengan kaset tertentu karena dulunya sering memainkannya, hanya untuk bernostalgia. Yang ketiga ada interdependence, suatu produk yang menjadi rutinitas. Contohnya jika bekerja dengan jarak jauh memerlukan kendaraan sepeda motor, lalu sepeda motor memerlukan bensin untuk berjalan. Yang berikutnya ada love, suatu produk yang menggambarkan suatu perasaan emosional tertentu, seperti cincin ataupun juga bisa bentuk dalam penggemar dalam suatu penyanyi lain dan membeli karena suka kepada penyanyi tersebut. Selanjutnya, what does it mean to consume?
Our motivation to consume are complex and varied, yang berarti keinginan kita untuk mengkonsumsi sesuatu atau menggunakan sesuatu sangat berbeda-beda setiap kebutuhan dan setiap individunya. Sebuah produk yang sukses dapat memuaskan kebutuhan dan meningkatkan kehidupan dalam skala kecil atau skala yang besar. Selanjutnya, pada tingkatan untuk memuaskan, ada yang disebut sebagai kebutuhan dan keinginan. Apa sih perbedaannya? Yang pertama, a need is something a person must have to live or achieve a goal, yang berarti sesuatu yang diperlukan seseorang untuk hidup atau meraih sesuatu tujuan. Contoh mudahnya, kita memerlukan makanan untuk hidup. Berikutnya, a want is specific manifestation of a need that personal and cultural factor determine, yang berarti sebuah keinginan spesifik dari kebutuhan seseorang dan berdasarkan faktor budaya yang ditentukan. Contohnya, seperti kendaraan. Jika kendaraan yang dimiliki dengan tujuan untuk mencapai tujuan menggunakan sepeda motor dapat dicapai, namun untuk beberapa alasan pribadi memilih untuk menggunakan mobil. Selanjutnya, the global always-on consumer. Teknologi dan gaya hidup akan selalu membuat konsumer baru. Apa yang dimaksud? Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan seseorang untuk mengkonsumsi sesuatu akan berubah. Bayangkan, zaman dulu orang yang menggunakan smartphone tidaklah banyak, karena hanya perlu digunakan oleh kalangan tertentu. Penggunaannya tersebut juga sangat dibatasi. Namun, seiring berkembangnya zaman dan kemudahan dalam mengaksesnya, banyak masyarakat dan hampir semua manusia mempunyai smartphone. Yang terakhir, ada consumer behavior as a field of study. Bidang perilaku konsumen bersifat interdisiplinary. Ini terdiri dari peneliti dari berbagai bidang yang berbagi minat tentang bagaimana orang berinteraksi dengan marketplace. Kita dapat mengkategorikan disiplin ilmu ini berdasarkan derajat di mana fokus mereka adalah mikro atau makro. Sekian dan terima kasih.